Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Duduk yang baik, ambil Alkitabnya, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Memang kita beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Hari ini Ibu San akan mengajak kita menaikkan pujian, mari kita bersukaria. Dengan semangat ya, sambil bertepuk tangan. Berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi dengan semangat bertepuk tangan, mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, terima kasih sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Meskipun kami anak-anak Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah, tetapi Tuhan Yesus tetap menolong dan menyertai kami. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sepanjang kami tinggal di rumah. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Masih sukacita? Tentunya masih dong ya. Biarpun kita dari rumah nih, Ibu San tidak lihat, tapi Ibu San mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian yang ada gerakannya, karena itu kita harus berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Sama-sama ya. Iya, semangat. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan
mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saat ini Ibu Susan akan bercerita tentang sesuatu. Kira-kira apa ya cerita hari ini? Iya, Ibu Susan sebelum bercerita mau tanya, siapa yang pernah merasa kesal, merasa jengkel, merasa marah kepada saudaranya? Entahkah itu kakaknya, entahkah itu adiknya? Pasti kita semua pernah merasa tidak senang, merasa jengkel, merasa kesal, merasa marah kepada orang lain. Entahkah itu saudara kita, mungkin teman kita. Wah, kalau kita merasa kesal, hati kita kira-kira gimana? Tenang atau tidak? Tidak. Ya pastinya hati kita gelisah. Wah, tidak tenang karena ada sebuah perasaan yang mengganggu, yaitu rasa kesal, rasa marah, dan rasa jengkel tadi. Hari ini Ibu Susan mau cerita tentang damai. Nah, tahu enggak apa itu damai? Damai itu aman. Damai itu tidak bermusuhan. Damai itu tidak ada perang. Damai itu tenang. Nah, itu damai. Hari ini Ibu Susan mau cerita sesuatu dari kisah Alkitab tentang dua orang bersaudara yang bermusuhan karena sesuatu hal. Siapa mereka? Mereka adalah Esau dan Yakub. Kenapa mereka bermusuhan? Karena Yakub pernah melakukan penipuan terhadap kakaknya. Nah, apa yang dia lakukan? Suatu hari ketika ayahnya Ishak akan memberkati kakaknya Esau, dia itu menyamar menjadi Esau. Dia badannya licin, tapi dia pergi kepada papanya dengan menempel bulu-bulu domba, bulu-bulu kambing di tangannya. Lalu dia pergi kepada papanya. Papanya itu udah rabun, jadi dia tidak bisa melihat ini Esau atau Yakub. Lalu Yakub datang kepada papanya, dia berkata, "Papa, aku sudah datang." Nah, papanya itu kan gak bisa lihat, jadi dia hanya bisa meraba-raba. Oh, ini Esau atau Yakub? Diraba-raba. Oh, tangannya berbulu, berarti Esau. Lalu papanya memberkati dia. Nah, ketika papanya memberkati dia, hatinya itu senang. Padahal berkat itu seharusnya dimiliki oleh Esau. Tapi Yakub membohongi kakaknya dan juga papanya. Setelah dia selesai melakukan kebohongan, dia keluar. Lalu kakaknya itu datang. Waktu kakaknya datang, papanya itu bingung. Tadi kan saya sudah memberkati kamu, kenapa kamu datang lagi? Wah, Esau tahu bahwa Yakub sudah menipu dia. Lalu dia marah sangat, bahkan dia ingin membunuh Yakub karena sudah menipunya. Tetapi mamanya Yakub, yaitu Ibu Ribka, sudah menyuruh Yakub lari pergi kepada pamannya yang bernama Laban, tinggal di sana karena mamanya tahu bahwa nanti kakaknya pasti akan sangat marah. Bertahun-tahun berlalu, Esau sangat benci, marah kepada Yakub karena dia telah merampas berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Bertahun-tahun lamanya mereka hidup terpisah. Yakub dan Esau tidak hidup bersama-sama karena apa tadi? Karena mereka marahan, ya, karena mereka tidak damai, mereka saling bermusuhan. Wah, tapi suatu hari dikabarkan kepada Yakub bahwa Esau akan datang menjumpainya. Kira-kira kalau kita jadi Yakub takut enggak? Takut sekali. Kenapa? Karena kita pernah melakukan kesalahan kepada saudara kita. Kesalahan itu bukan kecil lagi, kesalahan besar. Kita menipu dan merampas apa yang seharusnya menjadi milik kakak kita. Wah, Yakub takut, Yakub gelisah. Dia berpikir, aduh, kalau nanti datang Esau, pasti aku akan dibunuh.
Tapi itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun. Dari Yakub itu belum menikah sampai sudah menikah, sudah punya banyak harta dan punya istri, punya anak yang banyak. Tapi dia takut karena dia tahu kakaknya itu mau membunuh dia. Wah, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, sebentar lagi saya mau berjumpa dengan kakak saya, nanti dia bisa bunuh saya. Tuhan tolong, Tuhan buat hatinya itu lembut supaya dia mau memaafkan saya. Yakub berdoa seperti itu, dia minta pertolongan Tuhan karena dia tahu kakaknya itu marah kepadanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, waktu Esau itu berjumpa dengan Yakub, sebelum mereka berjumpa, Yakub kirim dulu utusannya untuk bilang kepada Esau, minta maaf, kasihanilah hambamu Yakub ya. Setelah utusannya pulang, mereka bilang, wah Yakub, kakakmu Esau akan datang sendiri menjumpai engkau. Lalu dia ketakutan, tapi karena dia sudah berdoa, wah dia tetap dengan yakin meskipun ada sedikit rasa takut, tetapi dia tetap berusaha menjumpai kakaknya Esau. Waktu Esau datang, Yakub sudah takut. Ini nanti pasti dia marah besar. Siap-siap ini, entah kena pukul, entah kena tendang, wah nggak tahulah. Pokoknya takut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Esau datang, Esau bukannya marah, bukannya menampar, memukul, menendang, bukan. Esau bukan lakukan seperti itu. Dia berlari, memeluk adiknya Yakub, dia mencium, dia menangis. Wah, kenapa? Karena dia juga sudah sangat rindu dengan adiknya itu. Biarpun adiknya buat kesalahan, tapi dia sayang kepada adiknya. Yakub pun tidak mau tinggal diam. Biarpun dia juga senang berjumpa dengan kakaknya, dia bahagia karena kakaknya tidak marah, tapi karena dia bersalah, dia meminta maaf. Dia minta maaf, dia katakan kepada Esau, maafkan aku karena aku sudah melakukan kesalahan terhadapmu. Esau pun dengan senang hati berkata, iya, aku tidak membenci kamu, aku juga tidak mau marah sama kamu karena aku sayang kepada kamu. Wah, akhirnya Yakub dan Esau yang dulunya saling bermusuhan karena kejadian yang terjadi waktu itu, Yakub menipu Esau, sekarang menjadi berbaikan. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Tuhan membuat hati Esau damai, tenang, aman, supaya ketika dia bertemu dengan Yakub tidak ada lagi permusuhan. Yang ada hanyalah hati yang mau memaafkan kesalahan saudaranya dan hati yang mau juga meminta maaf atas kesalahan. Wah, akhirnya kedua kakak beradik ini menjadi berdamai. Tidak ada permusuhan, jadi tentram, jadi tenang ya. Yang ada tidak ada perang, tidak ada pukul-pukulan, tidak ada. Semuanya berubah menjadi saling mengasihi. Wah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, kita pelajari yaitu Yakub sebelum berjumpa dengan saudaranya yang dia tahu marah, itu berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Yang kedua apa? Yakub dia tahu dia salah, dia merendahkan hatinya untuk meminta maaf kepada saudaranya Esau. Lalu kita lagi belajar apa? Kita belajar kalau orang sudah minta maaf seperti yang dilakukan Yakub terhadap Esau, maka kita belajar dari Esau, memaafkan kesalahan saudaranya dengan hati yang tulus. Supaya apa? Kalau sudah terjadi saling memaafkan, akan tercipta kedamaian, akan tercipta kerukunan, tidak ada lagi permusuhan. Jadi hari ini siapa yang masih kesal, masih marah, masih jengkel terhadap saudaranya karena sebuah kesalahan, maafkanlah mereka. Kalau ada yang buat salah sama saudaranya, meminta maaf. Jadi meminta maaf dan memaafkan supaya tercipta sebuah kedamaian. Hari ini Ibu Sen punya satu ayat Alkitab untuk kita hafalkan bersama ya. Wah, diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1, firman Tuhan berkata,
Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi ya, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kita ingat dan terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dari cerita pagi ini kami boleh belajar untuk memohon pertolongan Tuhan ketika kami ada di dalam sebuah permasalahan. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Kami juga belajar untuk merendahkan hati kami, meminta maaf ketika kami melakukan sebuah kesalahan. Kami juga belajar untuk memaafkan ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kami, supaya kehidupan kami rukun, damai, satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, tolong dan berkati kami semua di dalam keseharian kami ketika kami tinggal di rumah. Tuhan Yesus terus berikan kami semangat untuk tetap memuji Tuhan biarpun kami dari rumah. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, hari ini ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada lagi ibadah sekolah minggu, masih online, belum berkumpul di gereja. Jam berapa? Iya, jam 7.30 pagi. Bangun yang cepat ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Bye-bye.